Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wiwit Kurniawan. Di video kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting banget, yaitu rahasia menciptakan realitas positif dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang sering merasa terjebak dalam rutinitas dan berfokus pada hal-hal negatif kan. Nah, kali ini kita akan cari tahu gimana caranya menciptakan realitas yang lebih positif, yang bukan hanya soal berpikir positif, tapi lebih dalam dari itu. Yuk langsung aja kita mulai. Aku dulu berpikir realitas itu ya apa yang terjadi di sekitar aku. Tapi ternyata realitas itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita mencerna apa yang terjadi. Sebelum kita masuk ke trik-trik praktis, yuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya realitas positif itu. Kalau kita pikir-pikir, setiap hari kita itu kayak pakai kacamata yang punya lensa tertentu. Nah, lensa ini yang menentukan bagaimana kita melihat dunia. Misalnya, kalau kita pakai lensa negatif, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita akan terlihat lebih kelam dan susah. Sedangkan kalau kita pakai lensa positif, kita akan lebih bisa melihat peluang, kebahagiaan, dan hal-hal baik di sekitar kita. Tapi, gimana caranya kita bisa mengubah lensa kita supaya lebih positif? Ada beberapa cara yang bisa kita coba. Dan yang pertama adalah gini ya, kita tuh kadang lupa bahwa reaksi itu pilihan, bukan refleks otomatis. Aku dulu gampang banget ke bawah suasana. Bangun tidur telat sedikit, langsung bete. Ada yang motong jalan, langsung miso-miso. HP lobet, langsung bilang, "Yah, sial banget hari ini." Sampai suatu hari, aku ketemu satu pola menarik. Aku lagi nyetir, tiba-tiba ada orang yang nyalip seenaknya. Refleks pertama aku, ya tentu aja emosi. Tapi entah kenapa, waktu itu aku berhenti sebentar, terus mikir, bisa jadi dia buru-buru karena istrinya mau melahirkan, atau dia lagi nyari toilet darurat. Nggak tahu juga sih itu beneran atau ngarang, tapi efeknya nyata. Aku jadi nggak semarah itu. Nah, dari situ aku mulai latihan apa yang aku sebut jeda internal. Ini kayak kasih ruang 2 detik sebelum ngomong, 2 detik sebelum marah, 2 detik sebelum nanggepin apapun. Rasanya kayak kamu lagi mau nimpuk orang, tapi tiba-tiba ada yang bisikin, "Yakin mau lanjut?" Latihan ini kecil, tapi efeknya gila banget. Karena kita mulai sadar, emosi itu bukan tamu tak diundang. Dia masuk karena kita buka pintu. Tapi kalau kita kasih jeda, kita bisa milih mau dibukain atau enggak. Bahkan sekarang, kalau aku lagi kesel, aku suka tanya dalam hati. Kalau aku ngerespon kayak biasa, ujung-ujungnya apa ya? Kalau jawabannya cuma nambah capek, ya udah aku diam aja. Kadang diam itu bukan berarti kalah, tapi hemat energi. Dan energi itu mahal loh, nggak bisa di top up pakai pulsa. Jadi kalau kamu pengen mulai bangun realitas positif dari dalam, coba aja mulai dari hal paling sederhana. Latih jeda, 2 detik aja cukup buat menyelamatkan satu hari. Aku pernah baca, katanya otak manusia itu lebih suka melabeli daripada memahami. Dan itu bener banget, kita tuh cepet banget ngasih cap ke segala hal. Dan masalahnya, cap itu jarang kita update. Contohnya, aku pernah trauma sama suara detik jam dinding. Kenapa? Karena waktu kecil, aku pernah dihukum duduk diam di ruang tamu selama 1 jam. Cuma dengerin jam berdetik. Karena aku pecahin gelas. Sejak itu, suara jam jadi kayak alarm dosa. Tapi beberapa tahun lalu, aku coba terapi kecil-kecilan. Aku beli jam dinding baru, aku pasang di ruang kerja, dan aku bilang ke diri sendiri, detik ini bukan hukuman, ini pengingat bahwa aku masih punya waktu. Sound catchy ya, tapi itu bekerja. Dan dari situ aku sadar, makna itu bisa kita desain ulang. Dulu, aku juga sebel banget sama suara hujan. Karena itu ngingetin aku waktu pacar aku mutusin aku pas lagi hujan di halte. Ya, klise banget kayak sinetron. Tapi sekarang suara hujan jadi soundtrack healing aku. Karena aku kasih makna baru. Hujan itu bukan tentang patah hati, tapi tentang tumbuhnya hal-hal yang gak kelihatan. Kita gak bisa kontrol semua kejadian, tapi kita bisa kasih judul baru buat setiap adegan. Sama kayak kamu nonton film.
Satu orang bilang ini film sedih, yang lain bilang film inspiratif. Padahal filmnya sama, yang beda apa? Ya sudut pandangnya. Dan kadang hidup kita juga butuh diedit kayak naskah. Yang pahit ditandai sebagai pelajaran, yang gagal ditandai sebagai awal, yang hancur ditandai sebagai ruang kosong buat dibangun ulang. Jadi kalau kamu merasa realitasmu kelam, mungkin bukan karena hidupmu gelap, tapi karena kamu belum nyalain lampu maknanya. Pernah nggak kamu merasa kayak hari kamu tuh nentuin banget mood kamu seminggu ke depan? Dulu aku mikir, pagi itu biasa aja. Tapi ternyata pagi itu kayak briefing sama semesta. Kalau kamu buka hari dengan tergesa, kemungkinan besar kamu bakal nabrak-nabrak terus. Tapi kalau kamu buka hari dengan sadar, meski cuma 5 menit, kayak ada jalan yang dirapikan lebih dulu. Makanya aku bikin ritual kecil, bukan meditasi 1 jam, bukan journaling panjang lebar, cuma satu hal kecil, nulis pertanyaan aneh di sticky note. Pertanyaan hari ini misalnya, kalau hari ini diulang 5 tahun lagi, apa yang mau aku ingat dari detiknya? Kadang jawabannya nggak datang langsung, tapi itu bikin otak aku stay curious. Kayak nyalain mode kreatif sebelum hari mulai. Dan yang aku suka, ini bukan afirmasi faksa. Ini bukan aku bilang, aku bahagia, padahal lagi pengen marah. Ini lebih kayak ngajak ngobrol diri sendiri, bukan nyuruh. Pertanyaan favorit aku adalah, kalau aku lagi jadi karakter utama film, hari ini adegannya apa ya? Itu bikin aku sadar bahwa hidup aku layak diceritakan. Bahkan kalau yang terjadi cuma nganter cucian, kerja, makan mie instan. Karena karakter utama pun punya adegan-adegan kecil yang bikin jadi manusia. Ritual kecil ini bikin aku jadi bukan korban dari hari yang berat, tapi desainer suasana hari itu sendiri. Karena kadang kita nggak butuh motivasi gede, kita cuma butuh momen kecil yang kita ulang sampai dia jadi pondasi. Dan percaya deh, pagi yang dirancang dengan niat, walau cuma 5 menit, bisa jadi pembuka pintu buat realitas positif yang jauh lebih luas. Ada satu momen yang gak pernah aku lupa. Suatu malam, aku pulang kerja, capek banget. Di rumah, mati lampu, listrik padam. Lalu tetangga ribut karena hal sepele. HP aku lowbat, dan saat itu aku cuma duduk di lantai, gelap-gelapan dan nanya, kalau semuanya kacau di luar, aku bisa berlindung kemana? Jawabannya waktu itu, nggak ada. Tapi sejak saat itu, aku mulai bikin satu tempat kecil. Bukan di rumah, tapi di kepala aku. Aku sebut itu zona aman. Zona aman itu bukan pelarian, bukan juga pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi itu tempat buat napas sebentar. Tempat di mana aku bisa jadi versi paling jujur dari diri aku. Tanpa ditonton, tanpa dituntut. Buat aku, bentuknya adalah danau di tengah hutan. Ada kursi kayu di pinggirnya. Nggak ada notifikasi, nggak ada siapa-siapa, cuma suara air dan angin. Setiap kali aku overwhelmed, aku mundur ke sana. Kadang cuma 30 detik. Kadang sambil merem di kendaraan umum. Kadang pas antri di kasir. Tapi itu cukup buat ngasih jarak antara aku dan dunia yang berisik. Mungkin kamu bisa mulai bikin juga. Nggak harus danau, bisa jadi kafe yang tenang, lapangan basket, ruang tamu masa kecil, atau bahkan tempat yang belum pernah kamu kunjungi tapi selalu kamu bayangkan. Yang penting, tempat itu cuma kamu yang punya, dan kamu bisa masuk kapanpun kamu butuh. Karena kadang menciptakan realitas positif itu bukan soal mengubah dunia luar, tapi punya tempat kecil di dalam yang bisa dibilang, tenang, kamu aman di sini. Kamu nggak harus sempurna dulu untuk bernapas. Kadang kita mikir, realitas itu sesuatu yang datang ke kita, kayak cuaca, nggak bisa diprediksi, kita cuma bisa nerima. Tapi setelah banyak jatuh bangun, aku belajar satu hal penting. Realitas bukan cuma yang terjadi, tapi gimana kita memandangnya. Dan cara pandang itu bisa dibentuk lewat jeda sebelum bereaksi, lewat makna baru yang kita tanam di luka lama, lewat ritual kecil yang kelihatan remeh tapi menenangkan, dan lewat ruang aman yang kita bangun di kepala sendiri. Karena kadang dunia luar gak selalu ramah. Kalau kamu ngerasa realitasmu berat, kamu gak sendirian. Tapi jangan buru-buru nunggu dunia berubah.
Coba aja mulai dari satu hal. Pilih satu cara baru untuk merespon hari ini. Boleh sesimpel gak ngegas pas macet, atau senyum ke diri sendiri di kaca sebelum tidur. Itu udah cukup kok untuk mulai menciptakan realitas yang lebih manusiawi. Dan percayalah, kita bukan korban dari hidup. Kita adalah penulis kecil dari bab yang sedang kita jalani. Hari ini aku memilih menciptakan realitas aku sendiri. Realitasmu bukan hanya cermin dari dunia luar, tapi juga pantulan dari isi pikiran dan niatmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini relate atau pengen berbagi pengalaman kamu soal menciptakan realitas sendiri, tulis di komentar ya, aku akan baca satu-satu. Dan kalau kamu suka konten begini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang juga lagi butuh ruang aman buat mulai dari dalam.